Tiap konflik, saya ingin sekali melukai diri. Halo sahabat Garing Konseling, saya akan bacakan email yang masuk dari saudari L. Hai, nama saya L, saat ini usia saya 28 tahun. Saya memiliki kebiasaan memukul-mukul kepala apabila saya kesal dengan suami. Suami bilang saya gila. Semakin marah, saya akan semakin melukai diri dengan mencakar tangan dan kaki saya. Saya mendapatkan ramuan herbal yang katanya bisa menolong kondisi saya ini dari mama. Sebenarnya saya mau berobat ke dokter jiwa, tetapi kata mama jangan buat malu keluarga, aib kalau orang lain tahu dan kalau saya suka mengamuk-amuk dan melukai diri. Kami belum memiliki anak. Suami dan saya sudah lama mau bercerai karena kami nggak cocok dan sering sekali konflik. Tiap konflik saya ingin sekali melukai diri. Biasanya mencakar-cakar kulit sendiri sebagai pelampiasan. Apa yang terjadi dengan saya ya? Apa kondisi ini bisa ditolong dan bisa diperbaiki? Apakah pernikahan saya bisa diselamatkan? Halo Ibu L, terima kasih ya sudah mengirimkan email kepada kami dan berbagi kisah penting ini dengan kami. Bu L, saya secara pribadi sangat mengapresiasi keinginan Ibu untuk dapat pulih dan dapat menyelamatkan pernikahan ini. Ibu L, untuk menolong pernikahan Ibu, apabila suami Ibu bersedia, maka dapat melakukan konseling pasutri. Dalam relasi pernikahan tidak mungkin tanpa adanya gesekan. Gesekan dapat dikurangi apabila suami istri memiliki pola-pola komunikasi dan cara berkonflik yang sehat dalam pernikahan mereka. Apabila suami belum bersedia konseling, mungkin ibu dulu yang konseling pribadi. Berdasarkan observasi ibu, apabila ibu merasa marah, ibu cenderung melampiaskan ke diri sendiri dengan mencakar kaki, tangan, dan memukul kepala. Mengapa saat marah kita bisa melampiaskan ke diri sendiri? Hal ini terjadi karena kita tidak terlatih sejak kecil untuk mengekspresikan emosi marah dengan cara yang tepat dan sehat. Marah dan kesal adalah emosi yang valid dan diperbolehkan apabila kita dapat mengekspresikan dengan cara yang dapat diterima oleh orang lain. Misalnya, tidak dengan kekerasan, tidak melukai diri, atau membahayakan orang lain, atau juga tidak merusak barang-barang. Ada cara lainnya yang bisa ibu lakukan apabila ibu marah. Misalnya dengan menulis jurnal, berteriak di kamar mandi, memukul bantal jika terlalu kesal, atau ibu bisa menyobek-nyobek kertas. Bu L, saat sesi konseling pribadi, konselor juga akan memberikan ibu keterampilan-keterampilan meregulasi emosi dengan cara yang lebih sehat dan tepat. Ibu juga akan diberikan keterampilan interpersonal bagaimana manajemen stres dan manajemen konflik. Bu L, selain dengan konseling, ibu dapat juga berkonsultasi dengan dokter jiwa. Memang kadang-kadang isu kesehatan mental di masyarakat masih dianggap hal yang memalukan dan aib ya Bu ya. Reaksi ini umumnya terjadi karena pemahaman yang kurang tepat mengenai kesehatan mental. Masyarakat menganggap gejala-gejala mental yang ada dapat disembuhkan hanya dengan meminum ramuan herbal dan tidak perlu berkonsultasi secara medis dengan dokter atau di terapi. Padahal, obat medis dari dokter jiwa akan menolong menstabilkan mood ibu. Dokter jiwa juga bisa memberikan terapi yang dibutuhkan oleh ibu secara tepat. Sahabat Garing Konseling, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di komen ya. Follow juga IG dan YouTube Garing Konseling. Nantikan update-update terbaru dari kami. Bye-bye. Memberi pengharapan